Bab 121, Permintaan maaf dari semua teman sekelas. Semua orang yang berada di kelas itu menatap Morgan dengan tatapan yang terlihat sedikit kebingungan. Mereka semua tidak menyangka kalau Gia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja sampai semua orang yang telah mempermalukannya berdiri dan meminta maaf kepadanya. Sayangnya, walaupun mereka sudah mengetahui kalau Morgan bukanlah pencuri, mereka tetap bersikeras tidak mau meminta maaf. Kami tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa kami harus meminta maaf padamu? Protes seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa lain berseru, ya, kami tidak melakukan kesalahan apapun padamu. Kami tidak perlu meminta maaf. Mendengar mereka yang tetap tidak mau memohon maaf, Morgan berkata, tidak masalah jika kalian tidak mau meminta maaf. Kalau begitu, aku akan menyerahkan kalian semua kepada Pak Lukman agar Pak Lukman dapat memberikan hukuman yang berat pada kalian. Morgan tidak main-main dengan ucapannya. Dia akan menyerahkan masalah ini pada Lukman. Biar pria itu yang mengatasi para mahasiswa di kelas ini yang sifatnya begitu kurang ajar terhadap dirinya. Baiklah kalau begitu, Lukman mengangguk tanpa berpikir panjang. Ketika melihat bahwa Morgan benar-benar serius dengan perkataannya untuk membuat mereka yang tidak mau meminta maaf dihukum berat oleh sang rektor, seorang mahasiswi yang sebelumnya menertawakan Morgan memanggil Morgan dengan suara pelan dan lembut. Morgan, kenapa? Ada yang ingin kamu sampaikan padaku? Tanya Morgan membalas panggilan perempuan itu dengan tenang. Jangan memberikan hukuman berat padaku. Aku akan meminta maaf padamu, apa kamu mau memaafkanku? Mahasiswi itu memohon dengan suara pelan kepada Morgan sembari menggigit bibirnya. Setelah Morgan melihat gadis itu telah memohon maaf pada dirinya, Morgan menatapnya dan tetap diam. Kemudian dia berkata kepada sang rektor, Pak Lukman, Anda tidak perlu memberikan hukuman yang berat pada mahasiswi ini. Baik, Lukman mengangguk lagi. Setelah permintaan maaf dari mahasiswi tadi, para mahasiswa lainnya mulai meminta maaf kepada Morgan, walaupun mereka sebenarnya tidak ingin. Akan tetapi, mereka lebih tidak mau mendapatkan hukuman berat dari sang rektor, jadi mereka mulai berdiri dan meminta maaf kepadanya. Seorang mahasiswa memohon maaf. Aku juga minta maaf. Morgan, aku juga minta maaf, seru yang lainnya. Sembari menyipitkan matanya, Morgan melihat semua teman sekelasnya berebut untuk meminta maaf padanya. Bagi dirinya, adegan ini agak lucu. Suara permintaan maaf mereka terus terdengar tanpa henti selama beberapa saat. Seorang mahasiswa memohon maaf. Morgan, maafkan aku. Morgan, maafkan aku. Aku seharusnya tidak salah paham padamu. Mahasiswa yang lain lagi turut memohon maaf. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang memandang rendah dan menghinanya sebelumnya, mereka semua berdiri dan meminta maaf kepada Morgan dengan baik karena takut akan mendapat hukuman. Menerima permintaan maaf itu, raut wajahnya tetap tenang. Dia menerima permintaan maaf mereka semua. Di tengah-tengah keriuhan ini, Ryan dan Rayhan menatap Morgan dan mereka menarik napas lega. Morgan telah bersama mereka selama lebih dari 2 tahun. Awalnya entah seberapa parah para mahasiswa mempermalukan dan mengganggunya, Morgan tidak pernah sekalipun membantah atau melawan. Hanya Ryan dan Rayhan sajalah yang akan membela Morgan. Di mata sebagian besar orang, Morgan yang dulu adalah seorang pecundang malang yang bisa diganggu sesuka hati mereka. Jadi mereka menghina dan mengganggunya setiap hari. Akan tetapi, kali ini dia terlihat sama sekali berbeda. Morgan akhirnya belajar untuk melawan dan membalas semua penghinaan yang diterimanya selama ini dengan cara yang lebih kejam. Helen turut menatap Morgan yang dikerumuni oleh para mahasiswa dengan tatapan heran yang tergambar di matanya yang indah. Dia tidak mengerti mengapa generasi kedua orang super kaya seperti Morgan harus menyembunyikan identitasnya. Mengapa Morgan harus menyembunyikannya? Namun, setelah berpikir dia tersadar bahwa jika identitas Morgan yang sebenarnya terungkap, Helen khawatir semua teman sekelas yang hadir akan terkejut dan ketakutan. Selain Helen, ada pula Semira yang merasa tenang melihat teman-teman sekelas Morgan berebut untuk meminta maaf padanya. Walaupun dia tidak mengetahui identitas asli Morgan, wanita itu dapat memahami perilaku Morgan hari ini. Sebelumnya, para mahasiswa ini selalu memandang rendah dan mempermalukannya karena dia miskin. Semira tahu mengenai perlakuan buruk mereka, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Morgan yang malang itu. Akan tetapi, kali ini Morgan akhirnya menemukan kesempatan dan memiliki seseorang yang mendukungnya. Tentu saja, dia ingin membalaskan semua penghinaan yang dia tanggung sebelumnya.
Lagi pula, orang normal pun pasti akan melakukan hal yang sama seperti Morgan. Semut saja jika diinjak akan menggigit, apalagi Morgan yang seorang manusia. Pastinya, dia tidak akan tinggal diam begitu saja. Vivi, Kaisen, Vero, dan yang lainnya kini tampak pucat. Mereka terlihat ketakutan, padahal mereka sudah lama merencanakan rencana penjebakan Morgan dengan sangat hati-hati sehingga mereka berpikir bahwa rencana mereka akan sukses. Mereka tidak pernah menyangka, justru merekalah yang terancam. Awalnya, mereka berniat mengeluarkan Morgan dari kampus memanfaatkan permasalahan ini. Tak ada seorang pun dari mereka yang mengira kalau tidak hanya dia tidak dikeluarkan, melainkan Morganlah yang hampir mengeluarkan mereka dari kampus ini. Melihat para mahasiswa memohon maaf, Vivi jelas enggan untuk melakukannya. Mahasiswa itu menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah, "Ada apa dengan Morgan? Sepertinya ada yang tidak beres. Mengapa Pak Lukman sangat membantu anak itu?" Kaisen menoleh dan melirik Vivi. Saat ini, dirinya tidak terlalu memedulikan kenapa rektor kampus mereka mendadak datang untuk membela dan membantu Morgan, tetapi dia lebih mengkhawatirkan dirinya yang akan pergi ke gerbang kampus untuk berlutut dan mengakui kesalahannya jika dia tidak segera meminta maaf. Kalau dirinya sampai berlutut dan mengakui kesalahannya kepada Morgan, bagaimana Kaisen masih punya muka berkuliah di Universitas Surabaya? Bagaimana dia akan menghadapi teman-temannya? Semua orang pasti akan mengolok-oloknya nanti. Beberapa menit kemudian, semua mahasiswa yang telah mempermalukan Morgan sebelumnya telah meminta maaf kepadanya. Morgan sendiri tidak menanggapi permintaan maaf mereka sama sekali setelah mendengar permohonan maaf mereka. Sejujurnya, dia tidak ingin membalas dendam melainkan dia hanya ingin mereka meminta maaf agar mereka mengetahui kebenarannya. Selain itu, Morgan juga ingin memberitahu kepada mereka kalau dirinya bukan orang yang bisa dianggap remeh dan tidak mudah untuk diganggu. "Pak Lukman, mereka semua tidak perlu mendapatkan hukuman," seru Morgan kepada sang rektor. Lalu Morgan melangkahkan kakinya ke arah Kaisen dan Vero. Dengan raut muka tanpa ekspresi, dia berkata, "Apa yang kalian berdua lakukan? Kenapa kalian masih berdiri di sini? Bukankah kalian seharusnya segera pergi ke lapangan di depan gerbang kampus dan berlutut untuk mengakui kesalahan kalian?" "Morgan, bisakah kami pindah tempat? Kami mau berlutut dan mengakui kesalahan kami, tapi jangan di lapangan di depan gerbang kampus, oke?" Kaisen meminta pada Morgan sambil menggertakkan giginya. Mendengar permintaan Kaisen, Morgan tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan dingin, "Kaisen, apa kamu pikir kamu masih punya hak untuk bernegosiasi denganku saat ini?" Ketika Kaisen mendengar pertanyaan Morgan, dia hanya bisa bilang, "Kamu. Aku sedang tidak ingin basa-basi denganmu sekarang. Jadi, aku akan bertanya sekali padamu. Kamu mau pergi ke lapangan di depan gerbang kampus untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu atau tidak?" Seru Morgan. Kaisen yang berdiri di sana, ragu-ragu selama beberapa saat. Dia lalu berteriak kepada Morgan dengan mata yang memerah, "Iya, iya. Aku akan pergi, kamu puas." Begitu mendengar jawaban Kaisen, Morgan tersenyum menghina pada Kaisen dan berkata dengan tenang, "Kupikir kamu punya banyak keberanian, ternyata." Kaisen menoleh ke arah Morgan dan mendengus seraya berkata, "Kamu. Ayo cepat pergi." Morgan langsung berbalik dan berjalan keluar kelas. Kaisen sempat ragu-ragu beberapa saat, tetapi dia menggertakkan giginya dan mengikuti Morgan keluar dari kelas. Sebelum ia menarik napas dalam-dalam, Vero melirik Diane. Dia lalu mengikuti Morgan dan Kaisen. Saat ini, para mahasiswa yang berada di kelas penasaran apakah Kaisen dan Vero akan benar-benar memilih untuk berlutut dan mengakui kesalahan mereka kepada Morgan atau tidak. Jadi mereka semua meninggalkan kelas bersama-sama untuk menonton dengan gembira. 10 menit kemudian, mahasiswa-mahasiswa itu telah tiba di lapangan di depan gerbang Universitas Surabaya. Morgan menyaksikan dengan ekspresi tenang selagi Vero dan Kaisen berjalan ke lapangan di depan gerbang kampus. Dia lalu memandangi kedua pemuda itu dan berkata dengan santai, "Berlututlah dengan cepat. Aku tidak ingin membuang waktuku dengan kalian berdua." Begitu Vero melihat banyak orang yang berkumpul di sekitar mereka, dia tampaknya mulai berubah pikiran dan tidak mau berlutut di depan orang banyak. Kemana nanti mukanya kalau Vero harus berlutut untuk meminta maaf? Jadi Vero memohon kepada Morgan, "Morgan, ini memang benar-benar salahku karena aku menjebakmu sebelumnya. Tetapi sekarang aku tahu kalau perbuatanku itu salah. Jadi, aku minta maaf kepadamu."
Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku dengan memberikan hukuman yang berbeda? Aku sudah memberimu kesempatan, yaitu berlutut dan mengakui kesalahanmu, kata Morgan pelan. Setelah memandangi Morgan dengan ragu-ragu selama beberapa saat, Vero menggertakkan giginya dan berkata dengan pelan, "Baiklah Morgan, aku akan berlutut untukmu, tetapi bisakah kita berganti tempatnya? Ada begitu banyak orang di sini, bisakah kamu setidaknya menyelamatkan harga diriku?" Menyelamatkan harga dirimu. Morgan tidak tahan untuk mencibir Vero ketika dia mendengar permohonan Vero. Dia kemudian berteriak dengan muka tanpa ekspresi, "Ketika kamu menjebakku, apa kamu pernah berpikir untuk menyelamatkan harga diriku?" "Cepat berlutut," teriak Morgan dingin. "Bo," terdengar bunyi seorang yang menjatuhkan diri ke tanah. Vero mungkin begitu ketakutan melihat aura Morgan, dia menekuk sedikit lututnya dan berlutut di depan Morgan yang dilihat oleh banyak orang tanpa memikirkan harga dirinya lagi. Ketika mereka semua melihat Vero berlutut di depan Morgan, mereka sangat terkejut. Penghinaan yang diderita Vero sekarang tidaklah bisa dibandingkan penghinaan yang diderita Morgan kala itu. Bahkan saat Vero mengganggu Morgan pun, dia tidak pernah meminta Morgan berlutut di depannya. Akan tetapi, saat ini Morgan justru meminta Vero berlutut di hadapannya di depan semua orang. Raut muka para mahasiswa yang menyaksikan berlututnya Vero di hadapan Morgan mulai berubah. Mereka sekarang menyadari kalau Morgan yang sekarang berbeda dengan Morgan yang dulu. Dengan enggan, Morgan menampakkan senyumnya ketika dia melihat Vero berlutut di hadapannya. Dia lalu menoleh ke arah Kaisen dan berkata dengan muka yang sama ketika dia menyuruh Vero berlutut, "Dia sudah berlutut. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Kamu tidak berlutut juga." "Aku." Kaisen tidak melanjutkan kalimatnya. Dia memandangi Morgan dengan mata yang tajam. Raut muka Kaisen sangatlah muram karena dirinya tahu kalau dia berlutut di hadapan Morgan saat ini, dia tidak mungkin bisa bertemu Morgan lagi seumur hidupnya dengan kepala terangkat. Kaisen tidak menginginkan hal itu. Dia tidak mau kalah dari orang seperti Morgan. Tepat di saat Kaisen ragu-ragu apakah dia akan berlutut atau tidak, Vivi tiba-tiba bergegas keluar dari kerumunan dan berteriak pada pacarnya dengan raut muka kesal, "Kaisen, kamu tidak perlu berlutut pada Morgan hari ini. Aku tidak percaya Morgan bisa melakukan sesuatu padamu." Vivi tidak akan membiarkan pacarnya dipermalukan oleh pecundang seperti Morgan. Bab 122, siapa bilang aku ini bajingan miskin? Para mahasiswa yang tak terhitung jumlahnya, termasuk mahasiswa yang bukan berasal dari kelas Morgan, berkumpul di sekitar Morgan, Kaisen, dan Vero di depan gerbang Universitas Surabaya. Kebanyakan dari mereka mengetahui kalau Morgan adalah seorang pecundang miskin yang menghidupi dirinya dengan mengumpulkan rongsokan sampah, tetapi mereka tidak tahu mengapa Vero berlutut di depan Morgan. Kaisen ragu-ragu setelah melihat Vero berlutut. Dia tidak tahu apakah dia harus berlutut atau tidak. Kalau saja Kaisen, Vero, dan yang lainnya tahu bahwa mereka akan berakhir seperti ini, mereka tidak akan berani menjebak Morgan sejak awal. Sekarang mereka diliputi penyesalan. Diane, penyebab mereka menjebak Morgan, justru melihat mereka seolah-olah mereka bukan masalahnya. Justru Diane melihat Vero yang berlutut di depan Morgan dengan raut muka yang dingin. Dirinya telah memperingatkan orang-orang ini untuk tidak menyinggung Morgan. Namun, mereka tidak mengindahkannya. Sekarang, mereka semua terkena batunya dan dipermalukan oleh Morgan dengan berlutut padanya di hadapan orang banyak. Diane tidak bisa berbuat apa-apa. "Kaisen, kamu tidak perlu berlutut hari ini. Aku tidak percaya Morgan benar-benar bisa mengeluarkanmu dari kampus. Bukankah ayahmu mengenal seseorang di biro pendidikan? Ayo kita langsung mencari bantuan seseorang." Vivi berteriak pada pacarnya sambil melangkahkan kaki dengan cepat ke arah Kaisen. Jika Vivi tidak mengatakan kata-kata ini, Kaisen mungkin tidak akan berlutut untuk Morgan demi martabatnya. Akan tetapi, begitu Kaisen mendengar teriakan Vivi, dia langsung berlutut di depan Morgan dengan suara yang begitu keras. Saat semua orang melihat Kaisen berlutut, mereka benar-benar tercengang. Apa-apaan ini? Tadi Vero yang berlutut, kenapa Kaisen ikut berlutut juga? Siapa yang menyangka kalau Kaisen yang terkenal seantero Universitas Surabaya akan berlutut di depan seorang pecundang miskin yang hanya bisa mencari nafkah dengan memungut sampah seperti Morgan? Bukankah ini mirip plot serial TV yang menceritakan tentang si pecundang membalaskan dendamnya kepada si pria kaya? Bahkan Vivi pun hanya termenung. Ia tidak habis pikir mengapa Kaisen tiba-tiba berlutut di depan Morgan.
Dia mungkin tidak tahu kalau alasan pacarnya rela berlutut dan memohon maaf pada Morgan ialah kerja keras ayahnya dengan menjalin banyak koneksi serta menyenangkan mereka agar Kaisen bisa kuliah di Universitas Surabaya. Setelah ayahnya menyenangkan mereka dengan menuangkan tes serta membungkuk kepada koneksi-koneksi itu, barulah Kaisen bisa berkuliah di Universitas Surabaya. Kalau ayahnya sampai mengetahui jika dirinya dikeluarkan kampus karena menjebak Morgan, ayahnya pasti akan langsung membunuhnya. Bahkan jika ayahnya tidak membunuhnya, kehidupan Kaisen jelas akan sengsara ke depannya. Oleh karena itu, begitu mendengar perkataan Vivi, dia hanya bisa berlutut di depan Morgan. Para mahasiswa di sekitarnya melihat dirinya berlutut dan mulai berbisik-bisik dengan sesama mereka. Mengapa orang seperti Kaisen harus berlutut kepada orang seperti Morgan? Bisik seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa dari kelas lain bertanya dengan sangat ragu, "Ya, aku ingat. Bukankah Kaisen merebut pacar Morgan beberapa hari yang lalu dan meminta Morgan untuk membantu mereka membeli kondom? Ada apa sekarang? Kenapa dia berlutut pada Morgan? Apa kalian tidak tahu? Kaisen dan Vero menjebak Morgan sebagai pencuri dan diselidiki langsung oleh Pak Lukman. Sekarang, kedua orang ini meminta maaf kepada Morgan setelah ketahuan," jawab seorang gadis dari kelas Morgan dengan hati-hati. Mereka langsung mengangguk setelah mengetahui alasannya. "Oh, jadi begitu. Aku tidak menyangka Kaisen dan Vero menjadi orang seperti itu. Mereka bahkan menjebak Morgan sebagai pencuri. Benar-benar tidak tahu malu," keluh seseorang. "Iya, walaupun Morgan agak kurang mampu, mereka berdua tidak seharusnya mengganggu orang lain seperti ini. Bagaimana jika Morgan dikeluarkan dari kampus karena jebakan mereka? Bukankah Morgan sangat kasihan?" kata mahasiswa yang lain. Saat ini semua orang berpihak kepada Morgan dan mereka mencela Vero dan Kaisen. Kali ini, tindakan Vero dan Kaisen memang sudah sangat keterlaluan. Melihat semua orang berpihak pada Morgan, Kaisen menggertakkan giginya seraya berlutut di lapangan. Ketika dia mendengarkan perkataan mereka, Kaisen merasa harga dirinya hancur. Dia tidak pernah merasa semalu ini sejak dirinya masih kecil. "Kaisen, kenapa kamu berlutut untuk orang seperti itu? Cepat berdiri!" seru Vivi yang sama sekali tidak bisa menerima Kaisen yang berlutut di depan Morgan dengan mata memerah serta raut muka yang menunjukkan kekesalan. "Vivi, jangan pedulikan aku. Lakukan apa yang harus kamu lakukan." Kaisen sudah merasa cukup malu dan tidak ingin Vivi melanjutkan kata-katanya. "Kamu pacarku, bagaimana aku bisa tidak peduli padamu?" Vivi berteriak sekeras-kerasnya. Kaisen hampir saja menangis tak berdaya ketika dia berseru, "Ini salahku karena aku menjebak Morgan. Berlutut dan mengakui kesalahanku adalah apa yang Morgan inginkan dariku. Cepat pergi." Kaisen sepertinya menangis tak berdaya. Vivi menatap pacarnya dengan heran. "Kamu, kenapa Kaisen yang selama ini aku mau berlutut di depan Morgan?" Mantan pacar Morgan itu menoleh dan berteriak pada Morgan, "Morgan, cepat suruh Kaisen berdiri." "Kenapa aku harus menyuruhnya berdiri? Dia harus berlutut," Morgan menjawab dengan santai. "Kamu, kenapa kamu begitu tak tahu malu?" bentak Vivi dengan penuh amarah serta memelototinya sampai Morgan tidak tahu harus berkata apa. "Aku tak tahu malu, katamu," cibir Morgan. Morgan hanya bisa mencibir karena dia tidak ingin berbicara dengan Vivi. Jadi dia mengabaikan Vivi dan memandang Kaisen dan Vero, lalu berkata, "Kalian berdua berlutut di sini sampai pada jam 5 sore ini. Jika aku tahu kalian berdua berdiri lebih awal, aku akan tetap meminta kampus mengeluarkan kalian berdua." Aku mengerti," Vero memandang Morgan dan menjawab pelan permintaan Morgan. Sementara itu Kaisen tidak bersuara sedikit pun. "Baiklah, ayo pergi," seru Morgan sambil memandang Ryan, Helen, dan yang lainnya. Morgan lalu berbalik berjalan keluar kampus bersama para mahasiswa lain. "Morgan, berhenti!" Vivi yang melihat Morgan pergi dan dengan cepat mengulurkan tangan dan menarik Morgan. "Ada apa lagi? Apa yang kamu inginkan?" Morgan bertanya pada Vivi dengan tenang. "Morgan, jangan pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan bantuan Pak Lukman. Aku beritahu ya, Kaisen bukan orang yang bisa kamu tindas. Jadi, suruh Kaisen berdiri dengan cepat. Sekarang, atau kamu akan menyesalnya seumur hidupmu." teriak Vivi dengan penuh amarah sambil menggigit bibirnya. "Jika aku memintanya untuk berdiri sekarang, apakah dia akan berani berdiri?" Morgan bertanya balik kepada Vivi dengan muka yang begitu dingin. "Kamu," Vivi gemetar karena marah setelah mendengar Morgan.
Dia menunjuk Morgan sambil berteriak, "Morgan, jangan pikir aku tidak tahu mengapa kamu melakukan ini. Kamu melakukan ini karena aku memilih untuk putus denganmu dan memilih bersama Kaisen. Kamu pikir Kaisen merebutku pergi darimu, kan?" Morgan menatap Vivi yang bertingkah begitu menyebalkan dan sombong di depannya, tetapi Morgan hanya tersenyum tipis. Dia tidak tahu harus berkata apa ketika Vivi terus menyerangnya. "Morgan, aku beritahu ya, akulah yang ingin bersama Kaisen, bukan Kaisen yang merebutku darimu. Apa kamu tahu mengapa aku ingin bersama Kaisen?" Morgan menatap Vivi dan tetap terdiam. "Aku meninggalkanmu karena aku tidak bisa melihat harapan apa-apa darimu. Kamu itu sampah di mataku. Kamu hanya tahu cara memungut sampah di mana-mana setiap hari. Aku tidak ingin menjalani kehidupan yang sulit seperti itu denganmu, kamu mengerti?" Vivi sama sekali tidak memedulikan perasaan Morgan dan berteriak penuh emosi. Dia tetap terdiam sembari menatap mantannya. Di matanya, Vivi terlihat begitu konyol. Morgan bertanya-tanya apakah Vivi akan memiliki keberanian untuk berkata seperti itu kalau dia tahu siapa Morgan yang sebenarnya. Di antara begitu banyak orang yang hadir, Helen ialah satu-satunya orang yang mengetahui identitas asli Morgan. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Vivi, Helen itu tidak bisa menahan diri dan melangkah maju untuk berdebat dengan Vivi. "Apa yang kamu bicarakan? Apakah apa yang kukatakan ada hubungannya denganmu? Aku beritahu ya, Morgan itu bajingan miskin. Jika kamu bersama orang seperti itu, cepat atau lambat kamu akan menyesal bersamanya." Vivi menoleh dan berteriak pada Helen. Wajah Vivi yang cantik tampak menjijikkan saat ini. Morgan merasa beruntung karena Vivi meninggalkannya. Kalau tidak, pastinya akan menakutkan jika dia benar-benar hidup dengan wanita seperti itu sampai akhir hayatnya. "Apakah aku akan menyesalinya?" Helen mendesah dalam hatinya. Helen tidak dapat menahan tawanya. Dia berpikir kalau Vivi ini benar-benar konyol. Bahkan, Helen sendiri bermimpi bagaimana dia bisa bersama Morgan, tetapi Vivi malah bilang kalau dirinya akan menyesal bersama Morgan. Perkataan Vivi merupakan lelucon yang sangat lucu di mata Helen. Namun Helen masih sedikit bersyukur kepada Vivi karena Vivi meninggalkan Morgan atas inisiatifnya sendiri. Jika Vivi tidak meninggalkan Morgan, maka dia tidak akan pernah berkesempatan untuk menjalin hubungan dengan Morgan. "Kamu akan menyesalinya. Sudah kubilang, orang seperti Morgan sama sekali tidak pantas mendapatkan pacar." Vivi tampaknya benar-benar sudah kehilangan akalnya, dia tampak bersemangat saat mempermalukan Morgan. Morgan menatap mantannya dengan ragu-ragu selama beberapa saat. Sambil menggertakkan giginya, Morgan berkata, "Vivi, biar aku beritahu ya. Orang yang sebenarnya akan menyesal bukanlah orang lain, tetapi dirimu sendiri. Kamu akan menyadari betapa bodohnya tingkah lakumu sendiri sekarang." "Aku menyesalinya," ulang Vivi dengan nada mencemooh. Tidak tahan untuk mencibir mantannya, Vivi berkata dengan mulut kecilnya, "Apa yang akan aku sesali? Apa aku akan menyesal putus denganmu, si bajingan miskin?" "Siapa bilang aku ini bajingan miskin?" teriak Morgan. Dia sudah tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dia ingin menunjukkan identitas aslinya dan mempermalukan Vivi untuk membuatnya sadar siapa yang sebenarnya dia ajak bicara. Bab 123, duduk di pangkuan wanita cantik. "Kalau kamu bukan orang miskin, lalu siapa kamu?" "Morgan, aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Apa kamu pikir aku tidak mengenalmu? Kamu pikir aku akan mengira kamu adalah generasi kedua orang kaya seperti gadis bodoh itu? Trikmu itu terlalu konyol di mataku. Identitasmu sebagai generasi kedua orang kaya tidak lebih dari sekadar kepura-puraan saja," teriak Vivi sambil memandang Morgan dengan jijik. Ketika Morgan baru saja membuka mulutnya untuk berbicara, Helen tiba-tiba menghentikannya dan berteriak dengan tegas, "Bahkan jika Morgan itu miskin, kamu tidak berhak mengatakan hal seperti itu padanya. Selain itu, Morgan punya uang atau tidak, aku tetap menyukainya. Aku sama sekali tidak peduli dengan hal-hal yang kamu katakan itu dan aku tidak akan pernah menyesalinya." Mengingat Helen sudah melihat Morgan marah, dia menjadi gugup. Dia khawatir Morgan akan membeberkan identitas sebenarnya. Jika begitu, mungkin seluruh mahasiswa Universitas Surabaya akan tahu kalau Morgan itu generasi kedua orang super kaya. Akan ada lebih banyak gadis yang ingin bersaing dengan Helen, jadi Helen berdiri di depannya dan menghentikan apa yang akan dikatakan Morgan. Sementara itu, Morgan memandang Helen di depannya. Dia merasa sedikit tenang setelah mendapatkan pembelaan dari Helen,
jadi dia menelan kembali semua yang ingin dia katakan. Kamu menyesal atau tidak nanti, apa hubungannya denganku? Kaisen, berdiri. Ayo pergi dari sini, seru Vivi yang tidak ingin terus membicarakan hal itu dengan Helen. Perempuan itu ingin menyeret Kaisen pergi dari sini dan berhenti mempermalukan dirinya sendiri. Vivi, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Apa menurutmu hal ini tidak cukup memalukan buatku sekarang? Apa kamu masih ingin terus membuatku malu? Kaisen berteriak pada Vivi dengan raut muka yang begitu marah. Tadinya, jumlah mahasiswa yang menonton keributan tidaklah banyak. Akan tetapi, setelah terjadi keributan, semakin banyak mahasiswa yang berkumpul di sini. Rasanya Kaisen tidak sabar menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri. Dilihat oleh banyak orang berlutut di hadapan orang miskin seperti Morgan sangatlah memalukan. Mendengar Kaisen, Vivi hanya bisa tercengang. Dia menatap Kaisen dengan tatapan linglung dan berkata dengan nada bersalah, aku hanya ingin membawamu pergi dari sini. Aku tidak bermaksud apa-apa, apalagi membuatmu malu. Kalau begitu, sebaiknya pergi saja. Aku lebih suka berlutut di sini sekarang. Cepat pergi dari sini. Kaisen melampiaskan semua kemarahannya pada pacarnya dan meneriakinya dengan nada penuh kekesalan. Kaisen, kenapa kamu? Vivi tidak menyangka ia akan mendengar kata-kata seperti itu dari mulut pacarnya. Dia baru saja mencoba yang terbaik untuk membantu pacarnya, tetapi sekarang yang Vivi dapatkan adalah semprotan dari Kaisen. Ia tidak bisa menahan air matanya yang langsung saja mengalir ke pipinya dalam sekejap. Aku sudah bilang, kan? Aku memintamu pergi dari sini sekarang. Kamu tidak mendengarku, iya. Ku bilang, cepat pergi dari sini. Seru Kaisen kepada Vivi dengan sangat marah. Vivi, cepat pergi. Kami sangat malu sekarang. Jangan membuat kami semakin malu dengan tingkah bodohmu ini. Vero yang berlutut di tanah juga berteriak tak berdaya pada Vivi. Vivi hanya berdiri diam di lapangan. Setelah mendengar perkataan Kaisen dan Vero barusan, ia merasa tindakannya begitu konyol seperti seorang badut. Apa yang kamu lakukan? Kenapa masih tidak pergi juga? Cepat pergi. Kaisen menggertakkan giginya dan berteriak dengan dingin kepada pacarnya itu. Ya, aku akan pergi. Aku akan pergi sekarang. Apa kamu puas? Vivi berteriak balik pada Kaisen, lalu segera membalikkan badannya dan berlari sembari menangis. Morgan hanya bisa menatap punggung Vivi dan menghela napas tak berdaya. Dia mendesah di dalam hatinya, Vivi yang awalnya dianggap sebagai dewi yang sangat cantik, sebenarnya hanyalah mainan di mata Kaisen. Dia akan datang jika dipanggil dan akan pergi jika diusir. Cek, dasar gadis bodoh. Ayo pergi, seru Morgan kepada Helen, Melinda, dan kawan-kawan yang lain. Mereka lalu berbalik dan berjalan keluar dari Universitas Surabaya. Begitu pula Rian dan Raihan beserta para mahasiswa lain. Mereka memandangi Kaisen yang sedang berlutut di tanah tanpa berkata apapun dan mengikuti Morgan keluar dari gerbang kampus. Morgan, kamu sangat keren hari ini. Kamu akhirnya memberikan Kaisen dan Vivi pelajaran yang bagus. Mereka pasti jera setelah mendapat pelajaran kali ini. Rian berteriak dengan semangat kepada Morgan setelah meninggalkan kampus. Raihan turut menimpali, ya, sangat hebat. Kamu membuatku takut ketika kamu dibawa pergi oleh Pak Dani hari ini. Aku pikir kamu benar-benar pencuri. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, kata Morgan. Walaupun Morgan sudah memberikan pelajaran bagi orang-orang jahat itu, dia masih memikirkan apa yang baru saja Vivi katakan pada dirinya. Bahkan dia merasa bahwa apa yang dikatakan Vivi memang masuk akal. Jika Morgan tidak mewarisi warisan besar ini, dia mungkin benar-benar akan menjadi pemulung seumur hidupnya dan akan terus hidup susah. Morgan, bagaimana caramu menjelaskan pada Pak Lukman tentang apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku merasa Pak Lukman sepertinya sedikit takut padamu? Tanya Rian yang teringat dengan sikap Lukman saat berbicara dengan Morgan sebelumnya. Teman Morgan itu bingung karena dia melihat kalau sang rektor bersikap begitu sopan pada Morgan. Dia adalah rektor Universitas Surabaya, bagaimana Pak Lukman bisa takut padaku? Ada-ada saja kamu ini. Pak Lukman hanya berpikir aku terlalu ditindas oleh Vero, dia merasa hal itu tidak adil untukku. Jika mereka tidak menyelidiki kasus ini dengan baik, aku akan dikeluarkan dari kampus, jadi dia membantuku, jawab Morgan sambil tersenyum tipis. Aku tidak menyangka ternyata Pak Lukman cukup baik, tidak seperti yang dikatakan orang luar. Akan tetapi, Rian masih merasa ada yang tidak beres.
Benarkah sesederhana itu? Lalu, ia lanjut bertanya, ngomong-ngomong, Morgan, bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu bukan pencuri? Aku meminta Pak Dani untuk melihat CCTV dan kami berdua melihat Vero mencuri uang dari tas Ana dan menyembunyikannya di mejaku. Dengan bukti rekaman CCTV itu, aku bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah, Morgan menjelaskan dengan lembut. Oh, jadi begitu, Ryan mengangguk paham. Ryan lalu melingkarkan lengannya di bahu Morgan dan berkata, aku tahu kamu bukan pencuri. Bagaimana bisa kamu mencuri? Bro, aku akan selalu percaya 100% padamu. Ayolah, bisakah kalian berhenti membicarakannya? Helen dan aku sudah mendengar perkataan seperti ini seharian. Bisakah kita segera memutuskan apakah kita akan pergi ke bioskop atau tidak? Melinda bertanya dengan nada tidak sabar. Dengan apa yang terjadi tadi, Morgan berhasil membersihkan namanya dan menghapus semua kecurigaan semua orang padanya. Selain itu, dia telah mempermalukan Kaisen dan Vero. Ryan dan Rayhan turut bahagia di hati mereka, tetapi berbeda dengan Melinda. Wanita itu tidak terlalu senang, justru dia berpikir kalau dia bisa menangkap kelemahan Morgan, dia ingin menggunakan fakta bahwa Morgan adalah seorang pencuri untuk mempermalukannya. Nyatanya, Morgan justru menemukan bukti bahwa dia bukanlah pencurinya. Padahal Melinda sudah berharap dia akan bersenang-senang dengan mempermalukan Morgan. Akan tetapi, ternyata Morgan hanya dijebak. Aku akan memesan tiket sekarang. Ayo pergi ke bioskop, ujar Ryan sembari mengeluarkan ponselnya dan bersiap membeli tiket setelah dia mendengar Melinda yang tidak sabar. Di saat itulah ponsel Morgan mendadak berdering. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan melihat kalau ada telepon dari Semira, jadi dia menjawab teleponnya dengan cepat. Bu Semira, ada apa? Morgan bertanya dengan lembut. Morgan, sekarang sudah hampir jam 5. Kalau kamu sudah selesai mengurus urusan di kampus, pergilah ke bar dan melapor padanya. Temanku itu sangat pemarah. Kalau kamu terlambat, dia pasti akan memarahimu, ujar Semira mengingatkan Morgan dengan lembut. Baik, Bu Semira, saya mengerti. Saat Morgan mendengar perkataan Semira, dia tiba-tiba teringat bahwa dirinya harus bekerja paruh waktu di bar teman Semira. Kalau begitu, aku tutup teleponnya. Cepat pergi ke sana, ya, ujar Semira dengan lembut sembari mengakhiri telepon. Setelah Morgan memasukkan ponselnya kembali, dia berkata kepada Ryan dan teman-temannya yang lain, kalian berempat pergilah ke bioskop. Ada hal lain yang harus kulakukan. Morgan, apa maksudmu? Helen dan aku sudah menunggumu lama sekali dan kamu baru mengatakannya sekarang kalau ada hal lain yang harus kamu lakukan. Melinda berteriak dengan sangat kesal ketika dia mendengar apa yang dikatakan Morgan. Pemuda ini membuatnya menunggu lama dan sekarang dia ingin meninggalkan mereka untuk urusan lain. Ya Morgan, semua orang telah menunggumu begitu lama. Apa itu hal penting yang tidak bisa kamu tunda? Bujuk Ryan dengan tampang yang sedikit tidak berdaya. Aku berjanji untuk bekerja paruh waktu di bar teman Bu Semira. Ini sudah hampir waktunya, jika aku tidak pergi, maka tamat sudah riwayatku. Morgan menjawab pelan, dia tampak bersalah kepada mereka. Tidak bisakah kamu menunda pekerjaan paruh waktumu? Berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan dari itu? Melinda berkata dengan kesal. Kalau ada hal lain yang harus Morgan lakukan, maka biarkan saja dia pergi. Lagi pula dia sudah berjanji untuk bekerja, ujar Ryan membantu Morgan. Ryan mengetahui kalau gaji dari pekerjaan paruh waktu sangatlah penting bagi Morgan, jadi dia membantu Morgan untuk berbicara dengan Melinda dengan ragu-ragu. Aku akan mentraktir kalian ke bioskop jika aku senggang, Morgan menjawab santai sambil berjalan lurus ke jalanan di depan. Sementara itu, Helen hanya bisa menatap punggung Morgan. Ada sedikit keraguan melintas di matanya. Dia penasaran, mengapa generasi kedua keluarga super kaya seperti Morgan ingin bekerja paruh waktu di bar. Setelah Morgan berpisah dari kawan-kawan, dia berhenti di pinggir jalan untuk menghentikan taksi. Taksi berhenti dengan perlahan. Morgan segera mengulurkan tangannya untuk membuka pintu dan masuk ke dalam mobil, lalu duduk. Pak, tolong antar saya ke, belum saja dia selesai berbicara, sebuah suara memotongnya, bagaimana rasanya? Sangat nyaman, kan? Si pemuda tiba-tiba mendengar suara seorang wanita di belakangnya. Morgan tertegun sejenak, dia melihat ke belakang dengan cepat. Dia tertegun. Saat Morgan memasuki mobil tadi, Morgan terus mengamati Ryan dan kawan-kawan yang lain, jadi dia tidak melihat situasi di dalam mobil.
Tentu saja, dia juga tidak menyadari kalau ada seseorang di belakang mobil yang dia naiki. Morgan langsung saja duduk, namun ternyata, Morgan duduk di pangkuan wanita cantik. Bab 124, Bos Cantik yang Aneh. Morgan merasa canggung saat dirinya duduk di pangkuan wanita cantik yang seksi itu. Dia juga bahkan bisa menghirup aroma yang terpancar dari leher si wanita cantik itu. Raut mukanya yang memangku Morgan tampak tidak berdaya, mengingat wanita nan cantik itu sedang tertidur saat Morgan baru saja memasuki mobil sehingga dia tidak tahu ada Morgan yang memasuki mobil sampai dia mendapatkan Morgan sedang duduk di pangkuannya. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa masih diam saja? Cepat keluar dari sini," serunya dengan nada suara yang dingin. Tampaknya, si wanita tidak terlihat terganggu dengan kedatangan Morgan yang mendadak duduk di pangkuannya. Ketika melihat Morgan duduk di pangkuannya, wanita itu tidak berteriak, melainkan tetap tenang. "Maaf, saya tidak melihat siapa-siapa di dalam mobil tadi," Morgan mencoba menjelaskan kepada wanita cantik dengan canggung. Dia segera berdiri sedikit dan duduk di sebelah wanita itu. Wanita cantik itu hanya menoleh dan menatap Morgan dengan tatapan menghina terlintas di matanya. Dia tidak berbicara lagi dan segera menutup matanya, melanjutkan tidurnya. Sementara itu, Morgan menatap wanita di sebelahnya. Wanita ini terlihat seperti berusia sekitar 28 tahun. Dia memiliki wajah bulat yang sangat indah dan fitur wajah yang cantik. Rambut hitamnya dikuncir tinggi memperlihatkan leher putihnya yang jenjang. Wanita cantik ini mengenakan rok formal berwarna hitam dan sepasang sepatu hak tinggi di kakinya. Kulitnya seputih salju, terlihat lembut dan halus. Badannya pun terlihat bagus dengan kakinya ramping dan putih, serta payudaranya yang montok dan kencang. Namun, sikap perempuan itu dingin dan menakutkan. "Sepertinya aku sangat beruntung akhir-akhir ini. Aku masih bisa bertemu wanita cantik hanya dengan naik taksi." Morgan tidak bisa menahan kesenangan dalam hatinya. "Nak, kamu mau pergi kemana?" Pada saat ini, sopir taksi menyalakan mobil dan bertanya pada Morgan sambil tersenyum. "Pak, tolong antar saya ke bar Eternal Sunshine," Morgan menjawab dengan pelan. "Hahaha, kebetulan sekali. Wanita cantik ini juga akan pergi ke bar Eternal Sunshine." Si sopir tersenyum bahagia setelah mendengar kalau Morgan ingin pergi ke tempat yang sama dengan wanita cantik di sebelahnya. Rupanya mereka searah. Morgan menoleh dan melihat wanita cantik di sebelahnya itu. Dia sedikit kebingungan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5 sore. Kalau wanita cantik ini pergi ke bar untuk bersenang-senang, pergi ke bar jam 5 sore jelas terlalu dini. Sebagian besar bar masih tutup pada pukul 5 sore. Selain itu, pakaian yang dikenakan wanita cantik ini tidak terlihat seperti akan pergi ke bar. Jadi, Morgan tidak dapat menahan diri untuk tidak mempertanyakan hal itu di hatinya. Apakah wanita cantik ini juga bekerja di bar Eternal Sunshine? Setelah mendengar kalau Morgan akan pergi ke bar Eternal Sunshine, wanita cantik itu menoleh dan melirik Morgan tanpa berbicara sedikitpun. Awalnya, dia bermaksud untuk berbicara dengan wanita cantik ini, tetapi saat dia melihat kalau si wanita sepertinya mengabaikannya, Morgan mengurungkan niatnya untuk mengajaknya berbicara. Jadi, dia lalu mengeluarkan ponselnya dan memainkannya. Lebih dari setengah jam kemudian, mobil perlahan berhenti di depan pintu bar Eternal Sunshine. Setelah Morgan dan wanita cantik itu membayar ongkos taksi, mereka turun dari mobil bersama. "Apa kamu juga bekerja di bar Eternal Sunshine?" Morgan bertanya dengan ragu-ragu pada wanita cantik itu. Dia melirik Morgan sebentar, dia tidak bermaksud memedulikan Morgan. Sebaliknya, wanita yang duduk di sebelahnya berlari ke bar dengan tergesa-gesa. Melihat kalau si wanita mengabaikannya lagi, Morgan hanya tersenyum dan mengikuti dirinya ke bar. Setelah memasuki bar, Morgan melihat sekilas suasana di dalam bar. Dekorasi di bar ini masih terlihat sangat bagus. Bar ini bisa dianggap sebagai bar kelas menengah di Surabaya. Melihat sekarang terlalu dini untuk pembukaan bar, tidak ada tamu sama sekali di bar. Hanya ada beberapa pelayan yang masih sedang membersihkan bar. "Maaf, bar kami belum buka," seru seorang pelayan wanita kepada Morgan. Morgan segera menjawab, "Saya di sini bukan untuk berkunjung sebagai pelanggan, saya di sini untuk bekerja paruh waktu." "Bekerja paruh waktu," ulang si pelayan. Pelayan wanita meletakkan peralatan untuk membersihkan bar dan berjalan ke arah Morgan. Dia melihat Morgan dari kepala sampai ujung kaki, lalu berkata sembari menyunggingkan senyum, "Halo, aku Sabrina. Aku manajer bar ini."
Panggil saja aku Brina. Halo, Kak Brina, saya Morgan. Morgan memperkenalkan diri balik dengan sopan. Melihat kamu di sini untuk bekerja paruh waktu, jadi aku akan membawamu menemui pemilik bar. Kami, Sabrina berkata perlahan. Iya, Kak Brina, Morgan mengangguk patuh. Sabrina berbalik dan berjalan ke lantai 2 dengan Morgan yang mengekor di belakangnya. Walaupun Sabrina terlihat biasa saja, tetapi dia memiliki tubuh yang sangat molek. Dia juga memiliki payudara dan bokong yang besar. Saat Sabrina berjalan, bokongnya bergoyang ke kanan dan ke kiri yang sangat menarik untuk dilihat. Beberapa menit kemudian, Sabrina membawa Morgan ke depan pintu sebuah ruangan. Gadis yang akrab dipanggil Kak Brina itu lalu mengetuk pintu dengan lembut. Suara seorang wanita terdengar dari dalam ruangan. Siapa? Sore, Bos. Seorang pemuda bilang kalau dia datang ke sini untuk bekerja paruh waktu. Apakah Anda sudah mengetahuinya? Tanya Sabrina dengan lembut. Suruh dia masuk, seru si bos. Baik, bos, balas Sabrina. Sabrina menganggukkan kepalanya, lalu menoleh kepada Morgan dan berkata, kamu bisa masuk, bos ada di dalam. Terima kasih, Kak Brina, kata Morgan cepat. Mulut kecilmu terdengar sangat manis saat berbicara, uji Sabrina sambil tersenyum samar. Pada Morgan, dia segera memutar balik badannya, memamerkan bokongnya yang besar dan berjalan meninggalkan Morgan. Saat melihat Sabrina telah pergi, Morgan membuka pintunya dan bergegas masuk. Dia tertegun ketika memasuki ruangan itu. Seorang wanita cantik duduk di depan meja di ruangan itu. Bosnya itu tidak lain adalah wanita cantik yang duduk di sebelahnya di taksi tadi. Di sisi lain, setelah melihat Morgan, bosnya itu tertegun. Dia lalu mengerutkan kening dan bertanya, apa kamu mahasiswa yang diperkenalkan oleh Semira untuk bekerja paruh waktu di sini? Ya, benar, Morgan mengangguk cepat. Siapa namamu? Tanya wanita cantik itu dengan dingin. Morgan, jawabnya. Morgan, ulang bosnya. Si wanita cantik menyipitkan matanya, menilik Morgan dari kepala sampai kaki. Dia lalu berkata dengan santai, mengingat kamu bekerja di sini karena direkomendasikan oleh Semira, dia sudah memberitahu mengenai gajimu, kan? Ya, Bu Semira sudah memberitahu saya. Si pemuda mengangguk. Kalau begitu, tidak ada masalah lain yang perlu kita bicarakan. Kamu bisa menemui Sabrina dan minta dia memberimu satu set pakaian kerja. Kamu bisa langsung bekerja saat ini juga. Barku kekurangan staf saat ini, jadi kamu hanya akan bekerja sebentar untuk mengisi posisi kosong. Ketika aku sudah tidak lagi kekurangan orang, kamu tidak perlu datang ke sini lagi, jelas Isabella seperti robot. Suaranya tidak memiliki emosi dan terdengar begitu dingin. Ya, saya mengerti. Terima kasih, Morgan mengangguk tak berdaya. Jika kamu sudah mengerti, kenapa kamu masih berdiri diam di sini? Cepat keluar dan mulai bekerja, seru Isabella. Tampaknya, si wanita cantik tidak memiliki kesan yang baik tentang Morgan karena dirinya langsung memerintahkan Morgan keluar dari ruangannya untuk bekerja. Maaf, bos, saya masih belum tahu nama Anda, kata Morgan pada si wanita sambil tersenyum. Namaku Isabella, jawab bosnya sama dinginnya dengan percakapan mereka tadi. Dia kemudian melanjutkan, jika tidak ada pertanyaan yang lain, kamu bisa pergi. Baik, bos, Morgan menyetujui dengan enggan. Dia berbalik dan berlari keluar dari ruangan Isabella. Setelah Isabella melihat Morgan pergi, matanya menampakkan ketidakberdayaan. Sebenarnya, alasan mengapa dia memperlakukan Morgan dengan sangat buruk bukanlah karena apa yang terjadi di taksi, tetapi Isabella sedang mengalami masalah dalam beberapa hari terakhir. Masalah yang membuatnya sangat khawatir. Di saat itulah ponsel Isabella di atas meja mendadak berdering. Dia menatap ponselnya. Saat dia melihat kata, Mama, di layar ponselnya, ada kilatan kebencian di matanya yang indah. Setelah dia ragu-ragu selama beberapa saat, Isabella mengangkat teleponnya. Suara seorang wanita terdengar di seberang telepon. Bella, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Ma, jika ada yang ingin dibicarakan, katakan saja langsung, Isabella berkata dengan lemah. Bella, 2 hari lagi itu pertunanganmu dengan putra kedua keluarga Om Asad, keluarga Harrison. Kamu harus datang ke sini 2 hari lagi, mengerti? Kata sang ibu dengan pelan. Ma, sudah berapa kali aku memberitahu Mama, bahkan kalau aku mati sekalipun, aku tidak akan menikahi pria itu. Jangan paksa aku, oke?
teriak Isabella dengan penuh amarah. Morgan yang baru saja keluar dari ruangan Isabella mendengar kata-kata bosnya. Dia tidak tahan untuk tidak menghela napas sembari berkata di dalam hatinya, tidak heran Isabella bertemperamen buruk. Rupanya, Isabella didesak untuk menikah oleh ibunya. Bab 125, masalah yang membuat Isabella kesal. Di ruangan Isabella di bar Eternal Sunshine, Isabella mendengarkan apa yang ibunya katakan padanya di ponsel dengan tampang putus asa di wajahnya. Wanita cantik itu benar-benar muak karena ibunya terus mendesaknya untuk menikah. Isabella lahir dari keluarga pengusaha. Kedua orang tuanya ialah pengusaha yang amat terkenal di kota Surabaya. Kondisi keluarganya pun sangat baik. Selain itu, Isabella sendiri merupakan wanita yang sangat cantik, bisa dikatakan dirinya sangat sempurna. Tidak hanya cantik, dia juga kaya. Akan tetapi, dirinya memiliki masalah. Isabella sangat terobsesi dengan kebersihan. Obsesinya dengan kebersihan inilah yang menyebabkannya tidak bisa menerima seorang pria. Di usianya yang sudah menginjak angka 27 tahun, Isabella belum pernah berkencan dengan seorang pun pria dan dia sendiri juga tidak memiliki keinginan untuk berkencan. Beberapa waktu yang lalu, orang tua Isabella mengatur kencan buta baginya. Teman kencan butanya cukup tampan dan kondisi keluarganya juga hampir sama dengan keluarga Wardana, keluarga Isabella. Isabella sebenarnya tidak tertarik dengan pria itu sama sekali karena pria itu sangat kotor di matanya. Sayangnya, orang tuanya sangat menyukai pria ini. Mereka memutuskan untuk menikahkannya dengan pria itu tanpa persetujuannya. Tindakan orang tua Isabella itu sangat membuat dirinya khawatir dan tertekan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa menghadapi pria yang tidak disukainya sama sekali. Selain itu, dia juga tidak ingin menikah dan memiliki anak dengan pria itu. Membayangkannya saja sudah mengerikan bagi wanita cantik itu, apalagi menjalaninya secara langsung. Bella, menurut Mama, anak Om Asad itu cukup tampan dan pria itu juga pria yang baik. Anak itu memiliki pekerjaan yang bagus dan juga sudah mapan. Selain itu, kamu sudah sangat tua. Jika kamu terus menunda-nunda waktu untuk menikah seperti ini, berapa lama lagi kamu akan melajang? Apa kamu mau jadi perawan tua? Jadi, dengarkan nasihat Mama dan segera menikah dengan anak Om Asad, ya. Hanya dengan pernikahan kalian, kamu akan membuat Mama tenang, kata sang ibu panjang lebar. Ma, sebaiknya Mama berhenti berharap. Aku tidak akan pernah menikah dengan orang yang tidak ingin aku nikahi. Aku akan menikah dengan orang yang kucintai, Ma, Isabella merespons sambil menggigit bibirnya. Kalau begitu, katakan padaku, siapa yang ingin kamu nikahi? Adakah pria yang kamu cintai saat ini? Kalau ada, kenalkan pada Mama. Pinta sang ibu yang akhirnya kehilangan kesabaran. Putrinya sudah berusia 27, tetapi belum juga menikah dan memberikannya cucu yang sangat ingin ia gendong. Isabella menjawab dengan pelan, aku tidak ada yang kucintai saat ini. Akan tetapi, aku tidak mau menikah dengan pria itu, Ma. Aku tidak menyukainya. Bella, ini bukan masalah apakah kamu ingin menikahinya atau tidak. Aku sudah berdiskusi dengan ayahmu. Jika kamu tidak menikah dengan anak Om Asad, kami akan mengambil kembali barmu. Lalu kamu bisa mencari jalanmu sendiri. Hiduplah sesukamu dan hidupi dirimu sendiri, ujar sang ibu, segera mengakhiri telepon. Isabella yang berusia 27 tahun itu memegang ponselnya. Wajah cantiknya penuh dengan keputusasaan. Membuka sebuah bar adalah impian terbesar dalam hidupnya, tetapi dia sendiri tidak memiliki uang untuk menjalankan barnya seorang diri. Sebagian besar dana untuk membuka bar Eternal Sunshine diberikan oleh orang tuanya. Sekarang, orang tuanya mengancam akan mengambil barnya kembali. Isabella rasanya mau menjadi gila karena permasalahan ini. Kalau Isabella menyetujui untuk menikahi pria itu, dia akan sangat marah di dalam hatinya. Akan tetapi, jika dia menolak permintaan orang tuanya untuk menikahi pria itu, barnya akan diambil kembali. Apa yang harus dirinya lakukan sekarang? Isabella terduduk di kursinya, raut mukanya begitu lesu. Ia tidak tahu harus bagaimana agar tidak kehilangan barnya, tetapi ia juga tidak mau menikahi pria itu. Di saat itulah, ponsel wanita cantik itu berdering lagi. Ketika si wanita melihat Semira yang meneleponnya, ia segera menjawab teleponnya. Bella, apakah Morgan sudah datang ke barmu? Semira bertanya sambil tersenyum di sisi lain. Sudah, aku sudah mengatur pekerjaannya. Jangan khawatir, aku akan menjaga orang yang kamu rekomendasikan dengan baik, jawab Isabella dengan lembut.
Baguslah kalau begitu. Morgan ini sebenarnya memiliki cerita hidup yang cukup menyedihkan. Orang tuanya meninggal sejak dia masih kecil. Morgan selalu belajar di kampus dengan mengandalkan program kelas karyawan, jadi dia belajar sambil bekerja paruh waktu. Jadi, kamu harus lebih memperlakukannya dengan baik. Kamu mengerti, Bella, kata Semira perlahan. Betapa menyedihkannya kisah hidup Morgan, ujar Isabella dalam hatinya. Pemilik bar itu langsung memikirkan sikapnya terhadap Morgan tadi. Dia sangat menyesal di dalam hatinya. Lagi pula, sikap dinginnya bukanlah salah Morgan di taksi tadi, melainkan karena desakan orang tuanya untuk segera menikah. Namun, ketika Isabella melihat Morgan, dia malah melampiaskan kemarahannya kepada Morgan. Ya, apalagi ada kesalahpahaman di kampus hari ini. Teman-teman Morgan menjebak dia sebagai seorang pencuri, seru Semira dengan nada prihatin. Oh, jadi begitu. Baiklah, aku mengerti. Aku akan memberinya lebih banyak bonus ketika menggajinya, kata Isabella tanpa sadar. Bella, sepertinya kamu sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Apa yang terjadi padamu? Apa kamu ingin bercerita padaku? Semira bertanya dengan penuh perhatian setelah dia merasakan perbedaan dari sikap Isabella. Apa lagi yang bisa menghancurkan suasana hatiku kalau bukan karena orang tuaku yang mendesakku untuk segera menikah. Mereka bahkan memintaku untuk bertunangan dengan pria yang baru kutemui 2 kali. Aku benar-benar tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Aku saja baru mengenal pria itu, jadi aku tidak tahu bagaimana kepribadiannya, bagaimana aku bisa menikahinya. Isabella menceritakan isi hatinya dengan lemah seraya mencondongkan tubuhnya ke meja. Oh, jadi itu masalahnya. Aku tidak bisa membantumu. Sebaiknya kamu segera memikirkan cara melakukan sesuatu, seru Semira. Semira mengetahui sedikit tentang desakan orang tua Isabella untuk segera menikah. Namun, sebagai orang luar dia tidak bisa terlalu ikut campur dengan urusan di keluarga Wardana. Ya, aku berharap aku bisa punya pacar saja sekarang. Jadi aku bisa mengatakan kepada orang tuaku bahwa aku tidak ingin menikah dengan pria itu, ujar Isabella dengan mulut kecilnya. Sayangnya, kamu tidak memiliki siapapun yang kamu sukai. Kamu pikir semua pria itu kotor, keluh Semira sembari tersenyum tipis. Ih, kamu mengenalku dengan baik, Isabella balik membalas seraya menghela napas tak berdaya, dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Di sisi lain, Morgan mengikuti. Sabrina yang berdada besar setelah meninggalkan ruangan Isabella ke gudang bar untuk mengambil satu set pakaian kerja untuknya. Selama bersama Sabrina dalam waktu singkat, Morgan dapat mengetahui kalau Kak Brina sangatlah centil. Ia sering menyentuh tubuh Morgan dengan dadanya yang besar dan menggoda Morgan dengan kata-kata genit. Kalau saja Morgan yang sekarang adalah Morgan yang sebelumnya, seorang pemuda yang tidak mewarisi kekayaan, dia mungkin tidak akan melawan orang seperti Sabrina. Walaupun wajah Sabrina tidak terlalu cantik, tetapi wajah yang dia miliki begitu seksi. Tidak hanya itu, tubuhnya begitu menggoda bagi seorang perjaka seperti Morgan yang belum pernah mencicipi seorang wanita. Akan tetapi, dengan begitu banyaknya wanita cantik di sekitarnya saat ini, entah itu Leona, Diana, atau Helen, salah satu dari mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan Sabrina. Jadi, Morgan tidak tertarik dengan orang seperti Sabrina lagi sekarang. Setelah berganti pakaian dengan seragam baru, Morgan mengikuti Sabrina ke bar. Dia kemudian berkenalan singkat dengan staf-staf lain di bar dan mulai bekerja. Mengingat Morgan pernah bekerja di bar sebelumnya, dia masih mengingat cara bekerja di bar ini dengan baik dan terampil saat dirinya bekerja. Meskipun Morgan telah mewarisi aset senilai ratusan triliun, dia merasa harus tetap menepati janjinya dengan Semira untuk menjadi pekerja paruh waktu di bar ini. Tentu saja dia akan melakukan pekerjaannya dengan baik, dia tidak malas ketika bekerja. Morgan lebih banyak bekerja sendiri daripada bersama beberapa pelayan lainnya. Isabella yang baru saja selesai berbicara di telepon dengan Semira, keluar dari ruangannya dan melihat Morgan yang sedang bersih-bersih. Wanita cantik itu mengangguk puas melihat hasil kerja staf barunya itu. Ketika dia baru saja akan berjalan ke arah si pemuda untuk memuji pekerjaannya, Isabella mendadak berhenti setelah berjalan kurang dari 2 langkah. Tatapan aneh terpancar dari matanya yang begitu indah. Setelah memikirkan apa yang dikatakan oleh sang ibu sebelumnya, Isabella juga memikirkan apa yang Semira katakan padanya tentang kisah hidup Morgan. Sebuah ide berani mendadak terlintas di benaknya. Dia berpikir dalam hati, kalau seperti itu,
Bukankah Mama tidak akan pernah memaksaku untuk menikahi pria itu lagi? Mata indah wanita cantik itu memancarkan rencana licik sembari dirinya menarik napas pelan.